Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan hari ini, Juru Selamat yang Pengasih. Ada wahyu yang indah tentang Juru Selamat kita yang diungkapkan dalam bacaan kita hari ini. Karena perbedaan bahasa antara Matius dengan kita, kebanyakan dari kita melewatkannya. Faktanya, ketika Matius menulis Injilnya, tidak ada satu kata pun yang mengungkapkan kasih dan belas kasihan Yesus secara memadai. Para penginjil asli perlu menemukan sebuah kata. Ayat 36 dari bacaan kita hari ini mengatakan tentang Yesus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita semua memahami kata kasih sayang berarti simpati. Dalam bahasa Yunaninya, sympatheo, atau kebaikan dalam bahasa Yunaninya, eleo. Tetapi kata yang digunakan Matius di sini jauh lebih dalam dan penuh semangat. Kata baru yang diciptakan oleh para rasul untuk menggambarkan kasih Tuhan adalah splagnisteis. Menurut William Barclay, ini menggambarkan kasih sayang yang menggerakkan seorang manusia dari kedalaman dalam dirinya. Tidak ada belas kasihan yang lebih kuat dari apa yang Yesus rasakan terhadap umatnya. Bahkan mungkin khususnya mereka yang terhilang. Betapa indahnya karunia wahyu ini bagi kita. Kita tidak perlu khawatir jika Tuhan kita yang memelihara kita. Dan Dia melakukannya. Bahkan perhatiannya begitu besar sehingga kita tidak memiliki satu kata pun yang secara akurat untuk menggambarkan kedalaman kasih, belas kasihannya kepada kita. Seperti yang dikatakan Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Keyakinan kita dibuat lengkap dalam kasih sayang yang teguh dan mendalam dari Tuhan kita. Yesus melihat orang-orang yang terhilang dan terlantar di sekelilingnya, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan yang dalam, yang tidak dapat digambarkan secara akurat oleh kata-kata kita. Dia melihat yang terhilang sebagai domba tanpa gembala. Tuhan membuat janji yang indah di dalam Yehezkiel 34 ayat 22 sampai dengan 24 tentang kita. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena telah mengutus kepada kita anak Daud, anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.